Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya akan review sepeda ini ya, karena atas permintaan satu atau dua orang ya. Ketika kemarin di salah satu konten saya kelihatan sepeda ini nongol pantatnya ya. Jadi ada yang minta direview. Oke, kita kabulkan ya. Nah, ini nanti ada cerita yang kurang menyenangkan juga sih sebetulnya di balik kisah sepeda listrik di Indonesia ini ya, kawan-kawan. Nanti kita akan ke sana ya. Oke, yang terlihat di depan kita ini adalah sepeda listrik Goda tipe GD140 ya, kawan-kawan. Nah, seperti kalian lihat ya, ini tergolong sepeda ya, jadi bukan sepeda motor gitu ya, kawan-kawan. Ini agak gimana gitu ya, kawan-kawan, karena sepeda listrik ini ada dua kategori, ada sepeda yang menggunakan listrik, ada sepeda motor yang menggunakan listrik ya. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau sepeda yang menggunakan motor listrik itu dia tidak perlu STNK ya. Sedangkan sepeda motor yang menggunakan motor listrik itu dia harus pakai STNK, sehingga kalian perlu membayar ya pajak-pajak segala macam gitu ya. Kemudian ya namanya sepeda, mungkin kalian nggak diwajibkan kalau untuk memakai helm ya untuk sepeda ini. Sedangkan yang sepeda motor menggunakan motor listrik, kalian harus menggunakan helm. Jadi ini cerita yang menurut saya agak lucu, tapi ya itulah apa adanya ya, kawan-kawan. Nah, sepeda ini ya sebetulnya kalau dibilang sepeda listrik atau sepeda motor listrik, saya nggak tahu ya bedanya di mana. Namun kalau dari bodinya sih memang ya kelihatan lebih ringkih aja ya, lebih ringkih kalau orang Jawa bilang gitu ya. Jadi kalau seperti kalian lihat di sini ya, jadi rodanya pun kecil, kemudian sini suspensinya juga kecil gitu ya, sehingga dari segi kenyamanan sebetulnya nggak terlalu nyaman juga sih menggunakan sepeda ini. Jadi kalau kalian nanya nyaman nggaknya, itu masih nyamanan pakai sepeda motor beneran ya, kawan-kawan. Nah, kalau ini ya sedikit di atas sepeda pancal lah ya, kira-kira sepeda goes ya. Oke, ini ya seperti kalian lihat, dia menggunakan baterai ya, kawan-kawan. Baterainya itu di dalam sini ya, terus dia ngecasnya lewat sini ya. Biasa memakai listrik 220. Dari kondisi kosong sampai penuh ini makan waktu mungkin kira-kira 6 jam ya. Saya kurang tahu pasti, tapi menurut saya cukup lama ya hingga penuh. Jadi indikatornya penuh itu seperti ini, kawan-kawan. Perhatikan tuh. Ini kok kelap-kelip ya. Oke, karena frekuensinya mirip ya, jadi udah nggak kelap-kelip. Perhatikan ya, ini kalau garisnya ada 4 ini artinya baterainya penuh. Kalau P ini artinya dia posisi parkir, sehingga kalau digas dia nggak jalan, kawan-kawan. Nanti saya jelaskan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini tenaganya itu menggunakan motor listrik di sini nih. Jadi motornya di sini ya, sehingga tidak perlu transmisi lagi. Dari baterai sini langsung menjalankan motor listrik sini. Nah, kemudian kok ada rantainya segala ya. Nah, itu kelihatan rantainya. Rantai itu untuk emergency, kawan-kawan. Ya, kalau kalian sampai kehabisan baterai, kehabisan listrik, maka kalian bisa menggoesnya seperti ini. Ya, memang lebih berat, tapi kalau orang-orang tua seumuran saya mungkin tahu dulu ada namanya otopet ya, kawan-kawan. Jadi otopet dulu itu bisa pakai motor, bisa di kayu juga gitu ya. Oke, nah karena letak motornya di sini, saya nggak tahu ya bagaimana ketahanannya terhadap hujan. Tapi kata penjualnya sih sebaiknya kalau hujan jangan dipakai. Ya udah nurut aja ya, daripada nanti rusak. Harganya lumayan juga. Oh ya, kalau kalian nanya harga, ini harganya saya beli Rp5.600.000. Ya kalau di Batam memang cukup mahal ya, kawan-kawan, karena di sini harus dikirim dari Jakarta. Sebetulnya kalau kalian beli online ya, kalau saya mau bersabar, kalau beli online itu di pasaran online 3.700.000 udah dapat ya. Kemudian tambah ongkos kirim semahal-mahalnya, misalkan 1 juta pun masih dapat 4.700.000 ya. Jadi saya kurang sabar aja, makanya kemarin langsung beli meskipun cukup mahal gitu ya. Nah, kalau kalian berminat beli online, nanti saya kasih linknya di kolom description ya, lihat di bawah video ini. Oke, sekarang kita perhatikan ya, untuk tempat duduknya ini cukup empuk ya, empuk banget, kawan-kawan. Sehingga ya cukup mengkompensasi suspensinya yang kurang empuk ya, karena seperti saya bilang, kalau orang Jawa bilang drending gitu ya, kawan-kawan, dia kurang empuk suspensinya, sehingga ya joknya harus cukup empuk ya, kayak joknya sepeda motor juga nih empuknya.
Kemudian kalau untuk boncengannya kurang empuk karena tipis ya. Oke, kemudian di sini ya biasalah aksesoris seperti ini ya untuk naruh-naruh barang. Oke, kita bahas sekarang lampunya dulu deh. Jadi lampu kita bisa nyalain di sini. Ya, kita lihat kalau lampu lagi dinyalain seperti apa. Nah, ya cukup norak ya warnanya. Oke, seperti itu. Ya seperti khasnya motor-motor Cina, seperti itulah norak-norak ya kan. Norak-norak pun dibeli karena murah ya. Oke, kemudian oh ya, saya perlihatkan lampu belakangnya ya. Kalau dinyalakan maka nyala seperti ini ya. Nah, kalau kita nyalain lampu sen ya, akan ada, nah paling kiri itu nyala kelap-kelip ya. Terus kalau di sini ada lampu sennya sendiri. Nah, seperti itu. Terus kalau bel, nah belnya nggak cukup kenceng ya, tapi lumayan lah, masih bunyi ya, daripada nggak bunyi sama sekali. Oke, lampu saya matikan dulu. Oke, kemudian oke, kita ke dashboard aja deh sekarang. Perhatikan ya, kawan-kawan, di sini ada logo P ya, kemudian di sini ada angka 3. Nanti saya jelaskan. Kalau P ini artinya apa tadi? Kalau kita gas, dia nggak akan jalan. Ini untuk safety. Dia kalau kita pencet ini remnya sekali, maka P-nya nanti akan berubah menjadi angka 0 ya. Perhatikan ya. Bentar, saya biar tenang dulu. Oke, saya pencet rem set. Nah, jadi angka 0. Kemudian kalau saya gas, perhatikan. Nah, mulai ya jalan motornya seperti itu. Tapi ini karena lagi saya gantung ya, dia berputar di tempat aja. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ini nanti akan otomatis menjadi P. Kalau kita dalam beberapa detik tidak kita gunakan, dia akan berubah menjadi P kembali. Oh ya, ini angka. Oke, ini strip dulu ya. Strip ini menandakan jumlah baterai ya, kawan-kawan. Ini berarti masih penuh ya. Kemudian nanti kalau berkurang dia akan tinggal 3, 2, terus tinggal 1. Terus angka 1, 2, 3 di sini apa? Perhatikan ya. Ini ada angka 1, 2, 3, 1, terus 2, terus 3. Ya, ini sebetulnya ya kawan-kawan, ini bukan persneleng kawan-kawan. Mungkin ada orang mengira roda gigi gitu, tidak ya. Ini hanya untuk batas kecepatan. Kalau di sini menyala angka 1 ya, dia hanya bisa maksimal 20 km per jam. Kalau saya pindah ke angka 2, dia bisa jalan 30 km per jam. Kalau taruh angka 3, dia bisa kecepatan maksimum yaitu 40 km per jam. Seperti itu. Oke, sekarang ngomong-ngomong tentang kemampuan jalannya ya. Jadi saya udah tes ini ya, katanya sih ini bisa jalan sampai berapa ya, 40-50 km gitu mungkin ya maksimal kalau baterainya penuh. Saya sih belum pernah ngetes sampai benar-benar sampai habis ya kawan-kawan, tapi saya pernah coba kira-kira 15 km itu masih ya berkurang separuh lah gitu ya. Jadi mungkin benar ya kira-kira 40-50 km jaraknya gitu. Nah, kemudian saya gunakan di jalan raya itu sampai kecepatan 40 km per jam bisa ya. Jadi kalau untuk sekedar nyalip mak-mak aja sih bisa lah pakai ini gitu ya. Nah, kemudian untuk kestabilan setir ya kawan-kawan, ini terus terang nggak cukup stabil kawan-kawan ya, sehingga tangan kita harus selalu dua-duanya disetir. Saya coba melepaskan satu tangan gitu agak ngeri ya, karena agak goyang gitu ya. Jadi itu kestabilannya. Kemudian nah, ini ada spion. Ini sebetulnya spion abal-abal kawan-kawan. Maksudnya apa? Cerminnya itu bukan cermin cembung ya, jadi kayak cermin biasa aja. Dia buat ngaca-ngaca, betulin kumis, betulin alis gitu ya.
Oke, kemudian kembali ke kemampuan jalan ya. Ini sudah saya tes di jalan raya itu 40 km per jam stabil ya. Kemudian ingat ya kawan-kawan, kalau lagi menurun nggak usah kalian gas agar baterai kalian hemat ya. Karena apa? Kalau kalian gas, baterai cepat habis, tapi kecepatan nggak nambah. Nah seperti itu. Sehingga perhatikan, kalau lagi nggak butuh gas, jangan digas. Sayang-sayang ya, buang-buang listrik gitu. Nah kemudian saya udah uji di tempat yang menanjak ya kawan-kawan. Kalau tanjakannya nggak seberapa, misalkan cuma 10 derajat 15 derajat, ini masih bisa melibasnya ya. Mungkin dengan kecepatan ya 20 km per jam seperti itu. Namun ini saya coba di tanjakan yang 20 derajat dengan kecepatan ya tanpa kecepatan awal ya. Saya hanya dari bawah tanjakan aja, terus saya gas sekencang-kencangnya, rupanya sampai di tanjakan yang 20 derajat kemiringannya itu tidak mampu naik, sehingga kemudian saya bantu dengan mengayuh engkolnya ya. Kemudian kita coba taruh di sini ya. Ini harus saya tahan pakai sandal ya biar nggak jatuh. Perhatikan sudutnya 20 ya. Oke, sampai sini saya belum bantu dengan pedal. Nah, ini mulai lemah. Oke, saya bantu dengan pedal. Ya, jadi pedal di kayu sambil kita gaspol ya, kawan-kawan. Nah, ternyata engkol itu juga bisa untuk membantu kalau dia lagi nggak kuat nanjak ya, kawan-kawan. Oh ya, ini mungkin hampir lupa tadi ya. Ini kalau kalian nggak gunakan, kalian bisa kunci seperti ini. Kemudian kalian aktifkan alarmnya ya, kawan-kawan. Kunci seperti ini. Nah ini kalau dipaksa jalan saya nggak tahu, mungkin akan bunyi-bunyi. Saya nggak pernah mencobanya. Kalau kita jalankan ya dibuka seperti ini, terus colok, nyalakan. Ya, untuk rem ya kawan-kawan, kita coba cek dulu. Saya juga kurang perhatian pada rem. Nah remnya ini kayaknya rem tromol ya. Kalian bisa lihat di situ. Jadi bukan rem cakram. Nah ini mungkin bedanya ya kawan-kawan. Kalau yang ini kan sepeda berlistrik ya. Kalau sepeda motor menggunakan motor listrik itu biasanya pakai rem cakram di sini ya. Saya contohkan kayak gesit, terus guguru kayak gitu ya. Nah jadi tapi dengan bobot segini sih udah cukup ya. Saya yang berbobot 70 kg itu nggak masalah menggunakan ini. Nah kemudian kalau kalian nanya bagaimana kualitas bahannya, plastiknya ini ya kalau dibilang gara-gara sepeda motor berisik ya, saya coba ulang lagi. Kalian yang nonton ini kawan-kawan, kalau knalpot kalian berisik, sadarilah bahwa kalian itu mengganggu orang ya. Jadi seperti itu, kadang bayi tidur jadi bangun gara-gara knalpot kalian yang kurang asem itu. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan. Oke, sekarang bahannya ya. Kalau bahan ini ya tidak sebagus bahan plastiknya Tupperware sih ya, tapi lumayan lah, nggak terlalu murahan sekali gitu ya. Jadi saya perkirakan mungkin ya bisa tahan kalau 5 tahun gitu mungkin. Ya yang jelas sih kalau plastik itu jangan sering dikenakan panas ya, kena sinar ultraviolet. Kalian usahakan lindungi jadi agar lebih awet itu ya. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu tadi ya ceritanya bagaimana review sepeda ini. Kemudian kalau kalian nanya ini idealnya dipakai apa, ya dipakai apa aja bisa lah. Apa yang biasa kalian lakukan dengan sepeda bisa kalian lakukan dengan ini. Apalagi mak-mak yang belanja ke minimarket atau ke pasar yang nggak jauh dari rumah, ini sangat ideal ya, karena kalian bisa perhatikan ya, naruh beras bisa di situ, naruh air galon bisa ya, di depannya ada keranjang, enak. Kalau ada anak kecil bisa dibonceng di belakang. Ini cukup handy lah ya kalau orang bilang, cekli kalau orang Jawa bilang ya. Jadi seperti itu kan. Nah kemudian apa nih cerita menyedihkan di balik cerita tentang sepeda listrik ataupun sepeda motor listrik ya.
Jadi gini kawan-kawan ya, sepeda listrik ini setahu saya meskipun mereknya Goda, kayak bahasa Indonesia ya, digoda menggoda gitu, tapi saya yakin ini kayaknya sih produk dari negeri Cina ya. Kalian bisa perhatikan sendiri, saya coba browsing di website Cina itu, sepeda listriknya bentuknya mirip banget sama Goda ini. Saya mencoba mencari yang sama persis, kesulitan, tapi kalian bisa perhatikan bagaimana bentuk suspensinya, bagaimana tempat kakinya, dudukannya, semuanya mirip dengan produk-produk dari Cina gitu ya, sehingga sangat sulit untuk menyangkal bahwa ini adalah produk dari Cina. Jadi kalau ada yang ngomong ini diproduksi dalam negeri gitu, saya cukup meragukannya ya kawan. Nah kemudian kalau ada yang mengaku oh ini ada kandungan dalam negerinya, saya nggak tahu, mungkin kandungan dalam negerinya itu keranjangnya ya, karena saya belum menemukan yang mirip dengan ini di internet untuk keranjangnya. Selain itu semuanya saya temukan itu mirip ya kawan. Mungkin desain lampu saya nggak tahu, katanya sih ada kandungan dalam negeri, saya nggak yakin sebelah mana ya. Oke, kemudian apa yang menyedihkan yaitu tadi, karena ternyata banyak ya sepeda listrik maupun sepeda motor listrik yang diklaim buatan dalam negeri ya, itu ternyata masih diproduksi di Cina ya. Saya nggak tahu apakah produksinya 100% ya, seperti tadi saya bilang. Kalaupun ada kandungan dalam negerinya, tolonglah ya undang kayak Ridwan Hanif, Fitra Eri itu ya. Tolong suruh kalian review di pabrik kalian ya, kayak pabrik Goda ataupun pabrik-pabrik motor listrik lainnya, sepeda listrik lainnya. Kalian undang sehingga bisa terverifikasi ya, sehingga orang nggak merasa dibohongin. Karena banyak sekali ya akhir-akhir ini cerita yang hoax-hoax itu ya, kebohongan-kebohongan yang bilang bahwa karya anak bangsa rupanya karya anak bangsa Cina gitu ya. Nah kemudian ya sehubungan dengan itu juga ya, pemerintah akhir-akhir ini juga melakukan beberapa hal yang menurut saya seolah-olah kayak membantu masyarakat, namun ternyata itu membantu pengusaha kan ya. Apa itu? Jadi gini, mungkin kalian ada yang pernah dengar ya, ada subsidi sepeda motor listrik sebesar 7 juta rupiah gitu ya. Nah sebetulnya ya kawan, kalau ada subsidi sepeda motor listrik 7 juta rupiah, menurut saya ya, kalau memang pemerintah niat memang memberikan subsidi 7 juta rupiah kepada rakyat, belikan aja rakyat sepeda seperti ini atau yang sedikit di bawahnya lah ya, yang harganya mungkin 5 juta 6 juta. Kalian belikan di Cina, kalian akan dapat motor yang jauh lebih bagus dari ini ya. Ini saya tampilkan contohnya ya, yang harga 4 juta 5 juta aja udah bagus banget. Ya sekali lagi, yang punya knalpot yang suaranya kurang asam seperti itu, mohon kalian untuk taubat ya kawan, karena sangat mengganggu masyarakat sekitar kalian. Oke, kembali ya kawan. Jadi kalau pemerintah memang berniat memberikan subsidi 7 juta rupiah, harusnya belikan aja sepeda motor yang udah jadi lalu bagikan kepada rakyat miskin ya. Jadi bukan berupa diskon pembelian. Karena apa? Pada akhirnya setelah ada diskon-diskon, yang diuntungkan itu adalah para pengusaha juga ya. Loh, bagaimana ceritanya? Jadi gini kawan ya. Sepeda motor listrik ya, seperti tadi saya bilang, yang cukup bagus ya di Cina itu 5 juta rupiah 6 juta rupiah itu udah dapat ya. Sehingga kemudian pengusaha itu kan banyak tuh yang kemudian impor ya, dibawa ke Indonesia, kemudian di sini dijual dengan harga anggaplah 12 juta rupiah. Contohnya ini ya, Uinfly ini, saya anggap ini dari Cina lah ya. Kecuali saya diundang ke pabriknya, diperlihatkan dia produksi sendiri, baru saya percaya. Nah contoh ini ya 12 juta ya kan, saya yakin harga belinya dia itu paling juga cuma 4 juta ya. Sehingga kalau dia jual 12 juta, misalkan lah masih dikurangin pajak segala macam, anggaplah dia masih untung berapa ya, 4 juta ke 12 tadi 8, anggaplah dia untung 7 juta misalkan ya per satu unit sepeda motor. Jadi ceritanya gini, Uinfly misalkan menjual sepeda motor 12 juta, kemudian masyarakat yang beli ya itu mendapatkan diskon 7 juta karena yang 7 juta dibayar pemerintah ya. Akhirnya Uinfly menerima uang 12 juta rupiah, sedangkan rakyat membayar
berapa? 5 juta rupiah ya. Nah, rakyat untung dengan 5 juta rupiah dia bisa membawa pulang sepeda motor listrik gitu. Nah, kemudian pihak Uwinfly ya untung juga karena dia sepedanya dibeli dengan harga 12 juta meskipun 5 juta dari pembeli, 7 juta dari pemerintah gitu. Dia tetap untung, yaitu berapa? Kira-kira 7 juta rupiah tadi. Sehingga kalau kalian perhatikan siapa yang dapat untung paling banyak? Justru pengusaha ya kawan. Makanya saya bilang kalau pemerintah memang niat ya memberikan rakyatnya subsidi, bantuan sepeda listrik, maka belikan aja sepedanya listrik langsung ke Cina sana, langsung bagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Jadi nggak perlu berupa diskon-diskon segala macam. Dan kalian tahu ya beberapa pengusaha itu adalah para pejabat itu sendiri. Itu masalahnya kawan ya. Ya. Kalau pengusaha itu terpisah aja pun itu udah kurang berkeadilan ya. Kenapa? Pengusaha kan udah kaya, kenapa dia masih harus dapat untung dari subsidi-subsidi ini? Ya. Nah, apalagi sekarang pengusahanya juga pejabat ya. Loh, Pak, beneran tuh, nggak fitnah. Ini ya kawan, saya tampilkan salah satu contohnya ya. Jadi ada perusahaan yang membuat sepeda motor listrik merek Electrum ya. Ini saya nggak tahu juga membuat atau rebranding gitu ya, karena setelah saya lihat Electrum ini juga sepeda motornya bukan bikinan sendiri, yaitu mereknya itu Gesits dan Gogoro. Saya nggak tahu gimana cara kerjanya, tapi akhirnya dikasih judul Electrum ya, dikasih nama Electrum gitu. Oke lah. Nah, kalian tahu siapa di balik Electrum ya? Yaitu ya sebuah konsorsium, sebuah kerjasama antara Gotoh dengan Toba. Kalau kalian dengar kata Gotoh, maka ya Allah, suara knalpot. Kalau kalian dengar suara Gotoh, maka itu tidak jauh-jauh dari Gojek. Siapa nama besar di belakang Gojek? Ya. Kemudian kalau kalian dengar nama Toba, siapa yang rumahnya sekitar Danau Toba? Nah, kalian tahu sendiri kan. Nah, itu ya kawan. Nah, sepeda Electrum ini ya sepertinya sih ya akan dapat subsidi juga sebesar 7 juta untuk setiap pembelian ya bagi masyarakat. Ya memang masyarakat dapat diskon 7 juta ya kawan, tapi kembali lagi siapa yang lebih diuntungkan gitu ya. Kenapa sih kalau untuk memberi subsidi untuk menguntungkan masyarakat, kenapa kok harus ada pengusaha atau pejabat yang cawe-cawe ikut ambil keuntungan dari subsidi juga? Itu loh maksud saya, kisah yang menyedihkan itu ya kan. Sebetulnya kalau mau rela aja lah ya, pejabat-pejabat pun udah kaya banget ya. Waduh, hartanya nggak terhitung lagi lah berapa triliun gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang subsidi untuk kendaraan listrik, ternyata nggak hanya untuk sepeda listrik ya ataupun sepeda motor listrik, bahkan mobil listrik pun tidak mau kalah ya kawan. Dan kembali lagi siapa pemainnya ya. Ya meskipun ada yang bukan pejabat ya, mungkin ada yang murni pengusaha, tapi ada juga mungkin banyak ya pejabat-pejabat yang ikut menjadi pengusaha di bidang mobil listrik ya. Kenapa? Ya karena ada sesuatu yang cuan ya, ada sesuatu yang menguntungkan, yaitu dengan pola atau skema subsidi tadi ya. Nah, kalau saya ngomong bahwa ada pejabat yang mau mengambil untung dari skema subsidi, mungkin kalian akan bilang saya memfitnah atau apa. Oke lah, saya nggak akan menyebutkan, kalian pakai ya, pakai logika sendiri gitu ya kan. Untuk apa sih pejabat itu kemudian tiba-tiba menjadi pengusaha mobil listrik gitu ya. Terus mobilnya juga nggak bikin ya, mobilnya impor dari Cina, terus ngaku kandungan dalam negerinya sekian persen. Kembali lagi siapa yang memverifikasi ya? Apakah SNI ya? Bahkan SNI pun kemarin ya, saya sedang bikin percobaan ya, ternyata logo SNI itu sekedar logo ya teman-teman. Akhirnya banyak sekali barang-barang jualan yang berlogo SNI itu yang menurut saya masih di luar standar ya, di bawah standar. Ya kembali lagi tadi ya teman-teman, ternyata pejabat-pejabat ini nggak cukup puas dengan gaji mereka yang udah mungkin ratusan juta, udah miliaran gitu ya, masih juga ingin cawe-cawe ngambil bagian subsidi yang mestinya dinikmati oleh masyarakat gitu ya.
yaitu melalui kendaraan-kendaraan listrik ya. Tadi sepeda motor listrik, kemudian mobil listrik juga. Nah, sebetulnya yang mengkritisi hal seperti ini juga bukan hanya orang kebanyakan seperti saya atau lainnya ya kawan. Bahkan kemarin kebetulan ya saya memperhatikan acara Najwa Shihab yang ini ya, narasi yang apa namanya, mengundang calon-calon presiden itu ya. Ternyata Anies dan Ganjar juga ternyata mereka memiliki pandangan yang sama ya. Mereka mengatakan bahwa beberapa pejabat itu memang ada yang membuat aturan ya, kemudian setelah membuat aturan subsidi, kemudian mereka ikut berusaha di bidang tersebut sehingga kemudian memanfaatkan subsidi itu gitu ya. Bis aktor atau barangkali kebijakan yang korup karena regulasi menguntungkan sebagian dan kemudian itu dijadikan seolah-olah ini untuk kepentingan bersama, tapi yang bermain itu beberapa orang saja. Atau sistem aturan. Nah, mungkin nggak semua orang bisa memahami perkataan Ganjar ataupun Anies Baswedan ya kawan. Tapi kalian saya kasih tahu aja bahwa itu dinamakan konflik kepentingan. Dalam bahasa Inggris itu conflict of interest ya. Jadi mereka itu bikin aturan subsidi, kemudian ternyata mereka membuat perusahaan sendiri untuk memanfaatkan subsidi tersebut ya. Jadi itu seperti tadi itu yang motor listrik maupun mobil listrik ya. Itu sebenarnya udah jelas, udah gamblang ya kawan. Tapi memang sehingga semua orang itu bisa atau cukup cerdas untuk memahaminya, maka disinilah saya itu hadir untuk memberikan ya pemahaman kepada kalian-kalian yang belum paham ya. Jadi saya pun juga mendukung pemerintah kalau tindakannya benar ya kawan. Tapi kalau tindakannya salah ya kita nggak dukung ya. Nah, salah satu tindakan pemerintah yang benar itu ya ini ya kawan, pendorongan akan berjalannya BPJS Kesehatan itu bagus banget gitu ya. Jadi kita juga kalau nggak suka pemerintah jangan terus semuanya salah gitu ya. Yang benar juga banyak kan ya. Jadi beberapa hal yang benar itu ya jangan dibilang salah gitu. Jadi mulai sekarang ya usahakan berpikir itu kritis, objektif gitu ya. Jangan karena suka atau tidak suka pada seseorang gitu ya. Baik kawan-kawan, jadi gitu dulu. Mudah-mudahan nggak hanya review yang kalian dapatkan, tapi juga cara berpikir logis, cara berpikir objektif menilai apa yang terjadi sehari-hari ya. Kita juga jangan alergi terhadap politik gitu ya, karena tanpa politik kita yang akan dikuasai oleh orang-orang jahat. Baik kawan, segitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.